Atau yang kedua, wa hasuna launuh, mukanya cerah, mukanya menggembirakan, mukanya menyenangkan bagi yang menatapnya. Kelihatannya mengajak senyum, seolah-olah dia itu mengajak senyum kepada kita. Seolah-olah dia itu bahagia sekali, cerah, senang dilihatnya. Atau yang ketiga, lubang hidungnya membesar, melebar lubangnya. Nggak tahu nih yang ketiga ini kita sering menyaksikan sahabat kita atau tidak saat bermukhotobah, bercakap-cakap, berbicara langsung berdua, apakah lubang hidungnya besar apa kecil. Ketika meninggal juga kita belum menentukan seperti itu. Tapi yang jelas ini ciri Rasulullah SAW yang disampaikan. Lubang hidungnya membesar. Sekali lagi, bisa tiga-tiganya, bisa hanya dua, bisa cuma satu. Tergantung amal ibadah sang hamba Allah tersebut. Apa komentar beliau Rasulullah selanjutnya? Jika itu yang terjadi, fa innaha rahmatun qad nazalat bih, maka itu adalah rahmat Allah, kasih sayang dari Allah yang Allah curahkan kepada hambanya tersebut, yang Allah berikan kepada hambanya tersebut, mendapatkan pertolongan Allah. Dan ini yang dikenal dengan kalimat husnul khotimah. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, saat kematian menjelang menjadi orang yang husnul khotimah. Mohon seperti itu. Itu tiga yang pertama. Lalu berikutnya ada tiga yang kedua, ada tiga juga. Apa itu? In ghatta ghatitol mahnuk. Dalam satu riwayat, in ghatta ghatitol baqor. Ketika sakaratul maut menjelang, dia mendengkur. Tahu pemirsa, mendengkur? Ngorok. Kalau kita yang nggak ngerti, paling komentar, sudah ngorok. Tapi nanti diem. Tidak lama ngorok lagi. Diem lagi. Besoknya ngorok lagi. Ya Allah. Ini prediksi Nabi kita Muhammad SAW. Atau yang kedua, wasa'uma launuh. Mukanya menyeramkan. Mukanya menakutkan bagi yang menatap. Dia takut. Atau yang ketiga, wasyadza sidqoh, rongga mulutnya itu keluar busa. Rongga mulutnya keluar cairan. Walaupun mungkin, mohon maaf, menurut dokter mungkin habis minum alkohol lah dan sebagainya. Tapi kan juga tidak ada yang memerintahkan minum alkohol, nggak boleh. Semuanya juga. Kenapa seperti ini? Apa jawab Rasulullah SAW? Fa innahu bala qad halat bih. Itu adalah azab yang Allah timpakan kepadanya. Sekali lagi, bisa tiga-tiganya, bisa hanya dua, bisa cuma satu. Tergantung amal ibadah kita. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat disayangkan jika ini terjadi kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada masyarakat kita. Jangan sampai terjadi. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran bagi kita yang terpenting lagi, mumpung kita masih berada di dunia ini, mari kita bergegas secepat mungkin beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung maut belum menjelang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meningkatkan amal ibadah kepadanya. Bisa jadi jangan meninggalkan baca Al-Quran. Boleh jadi jangan meninggalkan sholat sunnah. Boleh jadi jangan meninggalkan sholat malam. Menjaga wudhu. Dan senantiasa kita perbanyak zikir. La yazalu lisanuka rutban ang zikrillah. Usahakan lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang terjadi, maka akan tipe yang pertama kita raih, yaitu husnul khotimah. Pemirsa yang berbahagia, karena dalam sebuah hadis diriwayatkan,
orang mukmin atau malakul maut itu ketika datang kepada orang mukmin karena dia ahli ibadah, tatkala mau mencabut nyawanya, dia tadinya mau mencabut lewat mulut. Tetapi karena mulut rajin zikir kepada Allah, sang mulut jawab, la sabila laka ya malakal maut. Tidak ada jalan untukmu wahai malakul maut untuk mencabut nyawa di sini, nggak bisa. Karena ini mulut biasa zikir kepada Allah, biasa baca Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang malaikat lapor kepada Allah, ya Rabb, tidak ada jalan untuk dicabut dari rongga mulut ya Allah. Allah jawab, iqbid min jihatin ukhra, silahkan kau cabut dari anggota badan yang lain. Malakul maut datang lagi, mau mencabut dari tangan. Roh kita mau dicabut, tangan jawab, la sabila laka ya malakal maut. Gak ada jalan wahai malaikat. Ini tangan biasa menyantunin anak yatim, biasa infak, biasa sodakoh, biasa menyumbang pembangunan sosial. Mencabut nyawa dari mata, nggak bisa. Mata juga jawab, nggak bisa malaikat. Karena ini mata biasa melihat kebaikan, biasa melihat tulisan Al-Quran. Mau mencabut dari telinga, telinga pun menjawab, tidak bisa wahai malaikat. Ini telinga biasa mendengarkan untayan-untayan hikmah, biasa mendengarkan tausiah, nasihat-nasihat kebaikan. Mencabut nyawa dari kaki, tidak bisa. Kaki pun menjawab, nggak bisa malaikat. Ini kaki biasa melangkah ke masjid dan majelis ta'lim, serta kebaikan-kebaikan. Nggak bisa. Sang malakul maut kemudian curhat lagi mengadu kepada Allah, ya Rabb, bagaimana ini semuanya jalannya ditutup, tidak bisa ya Allah. Allah jawab, kasih alternatif terakhir. Uktub ismi ala kaffika. Coba yang terakhir, kau catat namaku, nama Allah, ala kaffika, di telapak tanganmu. Malaikat mencatat nama Allah, tulis Allah. Setelah kau catat, summa arihi ruhal mu'min. Lalu coba kau perlihatkan namaku tadi kepada ruh orang mukmin yang akan kau cabut. Pemirsa TV One yang berbahagia, apa yang terjadi? Benar, begitu tulisan Allah tercatat di telapak tangan sang malaikat, kemudian diperhatikan, diperlihatkan di depan ruhnya, sang ruh mengatakan, saya perasaan pernah kenal nama ini di mana, saya ingin ketemu dengan nama ini di mana, saya ingin ketemu secepatnya. Mendengar perkataan itu, dengan mudahnya sang malakul maut mencabut roh tersebut, dan roh orang mukmin ini berhak mendapatkan predikat husnul khotimah. Ini luar biasa. Kejadian sakaratul maut dan kejadian kematian yang dialami oleh orang-orang mukmin sangat nikmat. Maka kita sering melihat, menyaksikan, kadang ada orang habis baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, sampai akhir. Begitu selesai, Shadaqallahul azim, meninggal. Nikmat. Padahal tidak sakit sebelumnya. Atau mungkin baru saja baca surat Al-Mulk, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai akhir, selesai, meninggal. Subhanallah, yang seperti ini dipastikan 3 pertama memenuhi ciri-ciri orang tersebut.